Negara hari ini sedang bertaruh gitu, mempertaruhkan trustnya demi untuk makanan. Ya. Ini yang jadi problem sekarang. Intinya suhunya negara ini, republik ini berdiri bukan karena makanan, bukan karena keamanan, ya, tetapi karena kepercayaan. Kita bertarung, berjuang, ya karena harus ada kepercayaan untuk merdeka. Kalau masih ada harapan, orang masih ada di Indonesia. Kalau nggak ada harapan, ya kabur aja dulu itu hashtagnya. Jadi harapan, animo, kepercayaan publik bagaimana membangkitkan dari distrust, membangun trust building, bagaimana negara tidak kehilangan arah, bagaimana negara tidak kehilangan kepercayaan, bagaimana negara tidak kehilangan kedisiplinan. Kedisiplinan itu artinya apa? Ini pajak yang dipungut dari rakyat, yang harga yang tidak kaleng-kaleng. Mulai dari pajak jual beli, pajak BPHTB, pajak token listrik kita, PPTJL itu, pajak kendaraan, pajak kita restoran, pajak kita gaji dipajak juga, ya kan? Cuma cebok aja kita nggak dipajak negara ini. Terus terang. Tapi begitu urusan soal makan, ini kita apresiasi saja, nggak ada masalah. Tapi ketika Indonesia ini bangsanya sakit saja, rakyat sakit ini, itu berhitung banget itu Menteri Kesehatan. Bahkan saya lihat di berita beberapa media online, mau naikin BPJS. Baik. Gimana logikanya menurut saya Menteri Kesehatan ini berbisnis dengan rakyat, pelit dengan rakyat, berhitung dengan rakyat. Tapi kalau urusan dirinya, dia itu semangat betul gitu. Ini ada masalah sakit jiwa ini, menteri-menteri kayak gini menurut saya. Baik. Contoh mau naikin BPJS, sedangkan sekarang iuran per bulan aja, premi saja. Itu mereka saja banyak nunggak. Baik, baik. Untuk makan sehari-hari aja susah. Sekarang bahkan itu BPJS yang PBI itu ya, dinonaktifkan sepihak dan tidak ada penjelasan, dan itu mayoritas hari ini terjadi. Baik. Jadi ketika kita sudah memberikan pajak, rakyat mau menyerahkan apapun biar negara berladang di punggung rakyat. 80% negara ini hidup dari pajak rakyat, bukan dari pasal 33. Ya. Negara dihidupkan, roda organisasi negara dihidupkan dari dari kemampuan negara mengakomodasi kepentingan nasional, yaitu sumber daya alam. Baik. Dan kemudian sumber daya alam digeser, dikelola oleh oligarki. Nah sekarang ada pasal 33 yang coba dibangun negara, kita hormat ini, kita apresiasi. Misalnya ekspor satu pintu ini. Baik. Karena selama ini banyak pajak yang bocor, baik itu dari sawit, batu bara. Nah ini perlu dikawal juga. Bagaimana negara melawan oligarki untuk kepentingan. Tapi ketika ada rampasan peran, keuntungan-keuntungan ini, geser aja ke subsidi rakyat. Baik. Ditahan semua kenaikan-kenaikan harga. Kemarin saya udah usul, jangan coba pancing-pancing. Tapi tetap aja ngotot menaikkan harga jadi seperti pertamax. tidak didengar ya alarm yang sudah berkali-kali. Sudah berhentilah negara mengajarin kita untuk menjawab alasan kenapa harga itu dinaikkan. Tapi berpikirlah negara dengan dialektikanya, kenapa harus ditahan harga itu supaya tidak naik. Karena beban rakyat makin berat.